Selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi sama gue, Zel, dan kali ini kita akan menyelami sebuah topik yang cukup menantang. Hari ini kita bahas topik berat, sebuah bahasan yang mungkin membuat sebagian dari kalian merasa tidak nyaman. Kita akan membahas 6 teroris paling kejam di dunia, nama-nama yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Ini bukan konten santai, bukan sekadar hiburan semata, tapi penting banget buat kita tahu, sebagai pembelajaran dan refleksi diri. Kita akan mengupas sisi tergelap sejarah manusia, sebuah sisi yang penuh dengan kekejaman dan penderitaan. Video ini murni edukasi, bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan, bukan untuk mengagumi, apalagi meniru tindakan mereka. Tapi supaya kita lebih waspada dan menghargai perdamaian, memahami betapa berharganya kedamaian yang seringkali kita lupakan. Kita akan lihat bagaimana kebencian, dendam, dan ideologi sesat bisa mengubah manusia jadi monster. Menghilangkan rasa kemanusiaan dan empati. Siapkan mental, kuatkan diri kalian. Kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah-kisah yang mengerikan. Ini dia, 6 teroris paling brutal dalam sejarah dunia. 6 sosok yang bertanggung jawab atas ribuan nyawa yang melayang. Nama pertama yang akan kita bahas, Osama bin Laden. Sebuah nama yang identik dengan terorisme global. Ia adalah sosok yang sangat berpengaruh dan kontroversial. Pendiri Al-Qaeda, organisasi teroris yang bertanggung jawab atas banyak serangan mengerikan, termasuk otak di balik tragedi 9/11 yang mengubah dunia selamanya. Serangan ini menjadi titik balik dalam sejarah. Dengan kekayaan yang besar dan pengaruhnya yang luas, ia membangun jaringan teror global yang menjangkau berbagai negara dan benua. Jaringan ini menjadi ancaman bagi keamanan internasional. Ia bertanggung jawab atas ribuan kematian orang tak bersalah, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Dampak dari tindakannya sangat menghancurkan, termasuk serangan mematikan di kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania, yang menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya. Serangan ini menunjukkan jangkauan Al-Qaeda, serta pengeboman USS Cole, sebuah kapal perang Amerika Serikat di Yaman, yang menewaskan belasan pelaut. Serangan ini mengejutkan dunia dan meningkatkan kewaspadaan terhadap terorisme. Osama bin Laden bukan sekadar seorang teroris biasa, dia adalah simbol ekstremisme. Tapi arsitek kebencian yang berhasil menginspirasi banyak aksi keji di seluruh dunia. Meninggalkan warisan kekerasan dan ketakutan yang terus menghantui kita hingga saat ini. Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin ISIS, mendirikan negara teror di Irak dan Suriah. Di bawahnya, ISIS melakukan genosida, perbudakan dan eksekusi brutal yang disiarkan ke dunia. Ia mengubah terorisme jadi propaganda global, menarik pengikut lewat janji palsu dan kekerasan. Ayman Zawahiri, otak di balik Al-Qaeda, mentor ideologis bin Laden. Setelah kematian Osama, ia memimpin Al-Qaeda, terus menyerukan teror dan menjaga jaringan tetap hidup. Strategi dan pengaruhnya menghubungkan generasi teroris global. Carlos the Jackal, alias Ilich Ramirez Sanchez, teroris era Perang Dingin. Ia beraksi demi ideologi Marxis dan uang, terkenal lewat penyanderaan OPEC di Wina, dan serangkaian pengeboman di Eropa. Carlos jadi simbol terorisme internasional, licin dan berbahaya. Anders Behring Breivik, ekstremis sayap kanan Norwegia, pelaku serangan Oslo dan Pulau Utoya 2011. Ia membunuh 27 orang, mayoritas remaja, didorong kebencian terhadap multikulturalisme. Breivik bukti teror bisa lahir dari ideologi apapun, bahkan dari dalam masyarakat sendiri. Abu Musab al-Zarqawi, pendiri cikal bakal ISIS, memimpin Al-Qaeda di Irak pasca invasi AS. Ia mempopulerkan video pemenggalan dan memicu perang sektarian, menciptakan kekacauan demi memperkuat kelompoknya. Kekejamannya jadi fondasi lahirnya ISIS. Itulah 6 sosok, 6 individu yang namanya terukir dalam sejarah, yang menorehkan luka dalam sejarah. Luka yang tak akan pernah bisa kita lupakan, luka yang menjadi pengingat bagi kita semua. Kisah mereka bukti, sebuah bukti nyata, betapa berbahayanya kebencian. Kebencian yang bisa membutakan mata dan menghancurkan segalanya. Dan ekstremisme. Ekstremisme dalam bentuk apapun, yang selalu membawa kehancuran dan penderitaan. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu, agar tragedi seperti ini tak terulang. Kita harus memastikan bahwa sejarah kelam ini tidak akan pernah terulang kembali. Jangan lupakan para korban, mereka yang telah menjadi korban kebencian dan kekerasan. Mereka pengingat pentingnya perdamaian.
Perdamaian adalah satu-satunya jalan untuk mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Tulis pendapat kalian di komentar. Bagikan pemikiran kalian tentang topik ini. Dan mari sebarkan pesan damai. Mari kita menjadi agen perdamaian di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Asyap!